Indonesia tengah melakukan transformasi di beberapa bidang untuk mewujudkan motivated organization. Salah satu yang ditransformasi adalah performance management atau manajemen kinerja. Terdapat 4 elemen manajemen kinerja yang diperkuat. Pertama, goal setting. Kini dilakukan di awal tahun dengan memperhatikan kriteria Smart CC. Kedua, atasan wajib melakukan performance dialogue minimal 2 kali setahun. Ketiga, sistem penilaian kinerja diperkuat cara dan prosesnya. Elemen penilaian adalah prestasi dan kompetensi dengan tetap mempertimbangkan implementasi nilai-nilai strategis. Proses penilaian makin objektif dengan adanya penilaian berjenjang serta reviewer. Perbandingan kinerja kini melihat kelompok pangkat. Selain itu, kini evaluasi kinerja dilakukan 2 kali per tahun. Keempat, reward and consequences disempurnakan dari waktu ke waktu. Performance dialogue dapat dimaknai sebagai diskusi tatap muka antar pegawai dengan atasannya terkait kinerja serta pengembangan pegawai. Performance dialogue perlu memenuhi beberapa kriteria. Pertama, fokus pada prestasi dan kompetensi. Kedua, orientasi pada motivasi dan pengembangan potensi. Baiklah, kita sudah bahas untuk isi tugas pokokmu. Sekarang kita akan bahas mengenai potensi kamu ke depan. Saya lihat kamu bagus sekali di stabilitas moneter. Selamat ya, tulisanmu diterima di jurnal internasional. Iya Bu, terima kasih banyak apresiasinya. Saya senang Ibu memperhatikan kemampuan saya. Menurut pendapat Ibu, kedepannya saya perlu pengembangan apa lagi ya Bu? Iya, seperti kamu pahami, BI semakin mempertajam bauran kebijakan. Untuk itu akan lebih bagus lagi jika kamu juga memperkuat makroprudensial dan sistem pembayaran. Saya juga merasa kurang sih di kedua bagian itu. Kalau Ibu setuju, tahun ini saya akan memperdalam kedua hal tersebut melalui studi literatur dan PMK. Ya, saya sangat sependapat. Siapa yang melakukan performance dialogue? Performance dialogue dilakukan secara berjenjang antara atasan langsung atau atasan dengan pegawai di bawahnya. Untuk pola kerja struktural, direktur eksekutif akan berdialog dengan direktur, lalu direktur dengan deputi direktur dengan asisten direktur dengan manajer, dan manajer dengan pegawai di bawahnya, yaitu asisten manajer, staf, dan asisten. Sementara untuk pola fungsional, seorang deputi direktur misalnya akan berdialog langsung dengan asisten direktur, manajer, dan asisten manajer. Ada 3 tahap performance dialogue. Pertama adalah persiapan. Atasan perlu mengalokasikan waktu yang cukup untuk tiap pegawai dan memberitahukan jadwal dialog kepada pegawai setidaknya 2 hari sebelumnya. Selamat siang Bu. Siang Mbak Indri. Saya jadwalkan kita performance dialog tengah tahun tanggal 15 Juli ya. Tolong dipersiapkan dengan baik. Baik Bu, akan saya siapkan catatan progres saya. Terima kasih. Atasan dan pegawai perlu menyiapkan catatan dan informasi yang lengkap terkait kinerja maupun kesempatan pengembangan pegawai. Agar diskusi efektif, biasakan memiliki catatan tentang kinerja, kompetensi maupun kejadian penting terkait pegawai sejak awal tahun. Hal ini dapat membantu dialog lebih lancar dan menekan berbagai bias dalam penilaian kinerja. Kedua adalah pelaksanaan performance dialogue. Lakukan pertemuan di tempat yang nyaman. Atasan perlu fokus pada pegawai. Hindari kesan tergesa-gesa dan tidak serius. Upayakan pertemuan tidak terganggu. Jangan menyambi dialog dengan pekerjaan lain atau berkomunikasi dengan orang lain. Dialog setidaknya mencakup sejauh mana target IKI, RKI, dan kompetensi tercapai, kendala dalam bekerja dan usulan solusinya,
kesan pegawai saat mengemban tugas tertentu, peristiwa positif maupun catatan perbaikan terkait kompetensi, skill, dan motivasi pegawai, dan rencana pengembangan ke depan. Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam performance dialog. Performance dialog dilakukan antara atasan dan pegawai untuk meningkatkan kepercayaan, keterbukaan, dan menjaga kerahasiaan. Oke, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan ini. Sebenarnya waktu saya sangat sibuk sekali ini, banyak pekerjaan yang saya lakukan. Karena kita sudah kumpul berempat, kita akan lakukan performance dialog saat ini. Banyak atasan yang khawatir jika ia berani berterus terang, maka pegawai akan memusuhinya. Jangan lakukan hal ini. Pegawai justru kecewa jika atasan berpura-pura seolah tidak ada masalah, namun di akhir justru menghukum lewat kondite yang mengecewakan. Waduh, kalau saya kritisi kekurangannya, nanti dia kecewa. Dan jangan-jangan setelah ini malah saya kena cap atasan kejam. Jika atasan mampu menyampaikan feedback secara jujur namun profesional, maka pegawai justru berterima kasih karena tahu bagaimana memperbaiki diri. Atasan perlu menjelaskan permasalahan secara jelas dengan contoh atau bukti yang valid. Dari catatan saya, 2 bulan terakhir ini kamu sering terlambat masuk kerja dan sering absen. Memangnya ada apa sampai begitu? Iya Pak, sebenarnya saya sedang ada masalah keluarga. Tapi saya sadar tidak seharusnya masalah pribadi ini mengganggu pekerjaan di kantor Pak. Jelaskan dampak perilaku negatif yang bersangkutan dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh pegawai. Saya senang kamu sadar masalahnya. Urusan absensi ini dapat berimbas pada kinerjamu nantinya, juga pada semangat timmu secara keseluruhan. Tapi, ini belum terlambat untuk memperbaiki diri. Gimana? Kamu siap? Wah, saya siap. Terima kasih Pak untuk kesempatannya Pak. Saya berjanji saya akan memperbaiki diri. Saya paham untuk datang lebih awal. Dan saya tidak akan membiarkan masalah pribadi saya itu mengganggu pekerjaan di kantor Pak. Terima kasih Pak untuk kesempatannya Pak. Oke, kalau begitu kita bertemu lagi bulan depan untuk mengecek progres perbaikanmu ya. Baik Pak. Pak, saya yang paling senior di sini. Mengapa hanya dinilai segini, Pak? Pak Maman, berdasarkan catatan saya, target IKI Bapak meleset. Hasil kerja Bapak banyak yang terlambat dibandingkan pegawai lainnya. Betul tidak? Iya sih. Ya gimana ya, sekarang yang muda-muda pada jago IT, kerjanya jadi cepat. Tapi kan saya sudah bekerja di BI selama 25 tahun Pak. Standarnya dibedakan dong Pak. Pak Maman, saya menghargai Bapak sebagai senior di sini. Namun sebagai atasan, saya dituntut untuk bersikap adil dalam menilai setiap pegawai. Bukan karena usia, tapi sejauh mana target dapat dipenuhi dan sejauh mana kompetensi sudah dikuasai. Nah, meski sudah senior, Bapak tentu mau continuous improvement kan? Oke, kalau begitu, pengembangan ke depan kita fokuskan untuk training IT yang cocok dengan pekerjaan Bapak sehari-hari. Baik Pak, terima kasih Pak. Penilaian terhadap kinerja pegawai dilakukan melalui proses penetapan nilai kinerja akhir tahun. Di tahap awal, kinerja pegawai dibandingkan dengan target pribadinya. Lalu, pimpinan akan mengkalibrasi kinerja antar pegawai berdasarkan masing-masing kelompoknya di internal satuan kerja. Sesuai sistem for-seat distribution atau sistem kuota nilai, akhirnya ditetapkan ranking dan nilai kinerja final. Tahap terakhir adalah pencatatan hasil dialog di Simasdam. Atasan perlu mencatat hasil dialog dengan baik agar tujuan memotivasi pegawai tetap tercapai. Selanjutnya, print out Simasdam.
ditandatangani oleh pegawai, atasan langsung, dan atasan satu tingkat di atas atasan langsung. Sebagai bukti telah dilakukan performance dialog dan sebagai referensi ke depan. Perlu diingat, sesuai dengan nilai trust and integrity, jagalah kerahasiaan pembicaraan Anda. Dengan performance dialog, motivasi dan kinerja akan meningkat, sehingga kita mampu berperan dalam mencapai visi lembaga tercinta.